Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio Mahardika dengan NIM 24090042 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan animasi di Blender dengan menggunakan mesh dan check mode. Saya akan menjelaskan tahapan pembuatan karakter 3D menggunakan Blender, dimulai dari proses pembentukan mesh, ringing, hingga pembuatan animasi. Ini adalah proses dasar untuk pembuatan animasi karakter 3D. Yang pertama adalah pembuatan mesh dan modeling. Yang pertama adalah pembuatan mesh, yaitu bentuk model, membuat karakter dasar, model dasar karakter. Pada tahapan ini saya menggunakan objek dasar seperti cube, kemudian dibentuk menyerupai tubuh manusia menggunakan edit mode. Kita masuk ke edit mode, lalu kita bentuk sesuai dengan karakter yang saya inginkan. Di sini saya membuat karakter humanoid. Proses modeling dilakukan dengan teknik seperti extrude, terus scale, mode, move, agar bentuk tubuh, tangan, kaki, dan kepala sesuai dengan proporsi karakter. Dan ini adalah hasil saya membuat karakter menggunakan mesh. Lalu yang kedua adalah penyempurnaan bentuk dan proporsi. Setelah bentuk proporsi, langkah selanjutnya adalah penyesuaian proporsi karakter, seperti tinggi badan, bau, dan panjang tangan, sesuai agar karakter terlihat seimbang dan siap masuk ke tahapan animasi. Yang ketiga adalah ringing. Ringing di sini adalah menyatukan tulang dan mesh. Ringing berfungsi agar karakter dapat digerakkan seperti manusia. Pada tahap ini, armature ditempatkan mengikuti struktur tubuh karakter, dari tulang, kaki, badan, tangan, hingga kepala. Dengan automatic weight, Blender secara otomatis menyesuaikan pengaruh tulang terhadap mesh. Itu adalah yang saya gunakan untuk mempermudah saya untuk menyatukan tulang dengan badan itu sendiri. Walaupun hasilnya seperti ini, namun ini hasil yang sesuai dengan tulang-tulang yang menyatu dengan tubuhnya. Lalu yang setelah badan dan tulangnya sudah menyatu, kita bisa pergi ke pose mode agar bisa memberikan pose pada tulang yang sudah terhubung dengan badannya. Setiap tulang dapat diputar untuk memastikan mesh bergerak dengan benar, seperti Ctrl Tab untuk pose mode, lalu R untuk rotate ulang. Seperti ini contohnya. Kita ketik R untuk menggerakkan tulang dan tangannya. Setelah sudah tahu cara-cara untuk merubah pose pada Blender, kemudian kita langsung ke pembuatan animasi. Di bawah ini ada sebuah keyframe pembuatan animasi. Di sini kita bisa mengatur berapa frame-nya yang akan digunakan. Di sini kita ganti dengan menggunakan 24 satu frame-nya, satu detiknya dengan 24 frame. Lalu setelah itu kita mengaktifkan auto keyframe agar kita mempermudah dimana setiap gerakan yang berubah itu bisa menunjukkan kunci frame setiap gerakan. Animasi dibuat menggunakan keyframe, yaitu penanda perubahan gerakan pada frame tertentu. Pada frame awal, pose karakter disimpan sebagai keyframe, kemudian pada frame berikutnya pose diubah dan disimpan kembali sebagai keyframe. Dengan beberapa keyframe, karakter
karakter dapat bergerak, berjalan, atau melakukan gerakan tertentu dengan cara menggunakan perpindahan, yaitu R, G, atau S untuk scale, G untuk move, dan R untuk rotasi. Dan juga ada beberapa cara, yaitu dengan mengatur kamera agar terlihat, dan lightning untuk membuat lightingnya terlalu bagus agar video menjadi bagus. Lalu berikutnya adalah kita pindah ke setelah animasi itu jadi, kita render. Dan render di sini kita harus mengatur outputnya terlebih dahulu sebelum kita merendernya, yaitu kita menempatkan output di sebelah kanan bawah ini, dimana tempat output yang akan kita hasil renderan ini akan berada. Lalu ada media tipenya, yaitu kita menggunakan video agar bisa bergerak. Setelah sudah sesuai dengan output tempatnya dan media tipenya, yaitu video, setelah itu kita ke menu render, lalu render animasi atau kontrol F12. Setelah proses render sudah selesai, kita bisa ngecek videonya di file yang ada pada tempat yang sudah kita tempatkan. Berikut adalah contoh animasi berjalan yang saya buat. Ada rada aneh, cuman ini cukup untuk pemula seperti saya. Sekian video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengertian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.